Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indah Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum bersama lagi yaitu materi IPA Kurikulum Merdeka kelas 7 SMP MTS Sederajat bab 4 tentang gerak dan gaya. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, setelah mempelajari bab ini, maka kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian gerak dan gaya, mengidentifikasi berbagai jenis gerak benda, menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak, mengidentifikasi berbagai jenis gaya yang bekerja pada benda, menjelaskan penerapan konsep gerak dan gaya dalam kehidupan sehari-hari, serta menumbuhkan sikap teliti, kritis, dan peduli terhadap keselamatan saat melakukan percobaan. Subpembahasan yang pertama yaitu gerak benda. Pengertian gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Sebuah benda dikatakan bergerak apabila posisinya berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Contoh gerak, mobil melaju di jalan raya, sepeda yang di kayu, burung terbang, bola menggelinding, bumi mengelilingi matahari, serta jarum jam yang terus bergerak. Titik acuan adalah benda atau tempat yang digunakan sebagai pembanding untuk menentukan apakah suatu benda bergerak atau diam. Contohnya, seorang siswa duduk di dalam bus. Terhadap kursi bus, maka siswa diam. Terhadap posisi di pinggir jalan, maka siswa bergerak. Artinya, gerak bersifat relatif tergantung pada titik acuannya. Yang ketiga, jenis-jenis gerak. Yang pertama ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, mobil di jalan lurus, kereta api di rel, orang berjalan di lorong. Yang kedua, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasnya berbentuk lingkaran. Contohnya, kipas angin, roda sepeda, komedi putar, dan jarum jam. Yang ketiga adalah gerak berputar. Gerak berputar adalah gerakan benda yang berputar pada porosnya. Contohnya, gasing, blender, bor listrik, serta turbin. Yang keempat, gerak menggelinding, yaitu gerak menggelinding merupakan gabungan gerak lurus dan gerak berputar. Contohnya, bola sepak, ban mobil, serta kaleng yang didorong. Yang keempat adalah kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda setiap satuan waktu. Rumus kelajuan yaitu jarak dibagi waktu. Satuannya meter per sekon, kilometer per jam. Contohnya, sebuah sepeda menempuh jarak 600 meter dalam waktu 2 menit. Kelajuan sama dengan 600 dibagi 120 sama dengan 5 meter per sekon. Kelima, faktor yang mempengaruhi gerak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gerak benda diantaranya ada gaya, massa benda, permukaan lintasan, gesekan, dan kemiringan bidang. Yang keenam, gerak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gerak, lift bergerak naik dan turun, ayunan bergerak bolak-balik, pesawat terbang, perahu di sungai, serta bola ditendang. Pembahasan yang kedua adalah tentang gaya. Pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda sehingga dapat mengubah keadaan benda tersebut. Gaya termasuk besaran yang memiliki arah. Satuan gaya adalah Newton. Pengaruh gaya terhadap benda, gaya dapat menyebabkan benda dia menjadi bergerak, contohnya mendorong meja, menendang bola. Gaya yang kedua yaitu benda bergerak menjadi berhenti, contohnya mengerem sepeda, menangkap bola. Yang ketiga adalah mengubah arah gerak, contohnya bola dipukul, bola memantul ke dinding. Yang keempat yaitu mengubah kecepatan, contohnya menguyah sepeda lebih cepat, mengurangi kecepatan kendaraan saat mengerem, serta mengubah bentuk. Yang kelima adalah mengubah bentuk benda, contohnya plasitin ditekan, pegas ditarik, serta kaleng diremas. Adapun jenis-jenis gaya diantaranya ada gaya otot, yaitu gaya yang berasal dari tenaga manusia atau hewan, contohnya mengangkat tas, menarik gerobak, serta menendang bola. Gaya yang kedua adalah gaya gesek. Itu gaya yang muncul karena dua permukaan saling bersentuhan. Contohnya, ban dengan jalan, rem sepeda, penghapus pada papan tulis. Manfaat gaya gesek yaitu membantu berjalan. Kendaraan dapat berhenti, serta paku dapat menempel. Kerugian dari gaya gesek yaitu ban cepat aus,
mesin menjadi panas, sol sepatu menipis. Jenis gaya yang ketiga adalah gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi terhadap semua benda. Contohnya, buah jatuh dari pohon, air mengalir ke bawah, bola dilempar, kembali jatuh. Jenis gaya yang keempat yaitu gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Contohnya, magnet menarik paku, kompas menunjukkan arah utara. Gaya yang kelima adalah gaya listrik, gaya yang berasal dari muatan listrik. Contohnya, penggaris plastik menarik potongan kertas setelah digosok. Balon yang digosok menempel pada dinding. Gaya yang keenam adalah gaya pegas, gaya yang dihasilkan benda elastis, contohnya ketepel, pegas, dan busur panah. Yang keempat, resultan gaya. Jika terdapat lebih dari satu gaya bekerja pada benda, maka gaya-gaya tersebut akan bergabung menjadi resultan gaya. Gaya searah yaitu resultan diperoleh dengan menjumlahkan gaya. Contoh, 20 Newton ditambah 15 Newton sama dengan 35 Newton. Gaya berlawanan arah. Resultan diperoleh dengan mengurangkan gaya. Contohnya, 25 Newton dikurangi 10 Newton sama dengan 15 Newton. Yang kelima, hubungan gaya dan gerak. Semakin besar gaya diberikan, maka semakin besar kemungkinan perubahan gerak benda. Misalnya, bola ditendang pelan bergerak lambat, bola ditendang kuat bergerak lebih cepat. Yang keenam, penerapan gaya dalam kehidupan. Di rumah, yaitu membuka pintu, mengangkat ember, mendorong meja. Di sekolah, menghapus papan tulis, menarik kursi, serta bermain bola. Bidang transportasi, rem kendaraan, mesin mobil, serta kemudi. Di bidang olahraga, ada sepak bola, bulu tangkis, basket, dan panahan. Hubungan gerak dan gaya. Gerak dan gaya saling berkaitan. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak, gaya dapat menghentikan benda. Gaya juga dapat mengubah arah gerak, gaya dapat mengubah kecepatan. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Tanpa adanya gaya, keadaan gerak benda akan sulit berubah. Nah, di sini ada beberapa aktivitas percobaan sederhana. Percobaan yang pertama, mengamati gaya gesek, alat buku, meja, kain. Langkahnya, silakan dorong buku di atas meja, letakkan kain di bawah buku, serta bandingkan kemudian gerakannya. Kesimpulannya, semakin kecil gaya gesek, maka benda semakin mudah bergerak. Aktivitas percobaan sederhana yang kedua, yaitu mengamati pengaruh gaya, alat bola. Langkahnya, dorong bola perlahan, dorong bola lebih kuat. Hasilnya, dorongan yang lebih besar membuat bola bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Kesimpulan materi dari bab ini adalah, gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan, sedangkan gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gerak dapat berupa gerak lurus, melingkar, berputar, maupun menggelinding. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah arah, berubah kecepatan, dan berubah bentuk. Berbagai jenis gaya seperti gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, magnet, listrik, dan pegas banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan memahami konsep gerak dan gaya, kita dapat menjelaskan berbagai peristiwa di sekitar kita, serta menerapkan dalam aktivitas sehari-hari, teknologi, dan olahraga. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.